Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bil khair. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna asbahal mulku lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan hati kita, kaki kita, tangan kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini hendaknya Allah istiqamahkan selalu bagi kita sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, kita digolongkan hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari yang mulia ini tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil tentang mulianya baginda Nabi, mulianya dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal ini masuk, kalau di Mesir, di Makkah, Madinah, saya lihat masyaikh itu tentang pembahasan tentang maulid. Tentang maulid maksudnya tentang akhlak Nabi. Ada yang mengkhatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Ada masyaikh yang membaca Husnul Muhadarah karangan Imam As-Suyuti. Ada yang membaca kitab-kitab tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Maulid agar menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa lepas dari baginda Nabi. Tak bisa lepas dari baginda Nabi. Selagi kita hidup di atas dunia ini, tetap kita membutuhkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kemanapun kita, apapun permasalahan yang kita lakukan, tetap kita ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah salatnya, dalam masalah jual belinya, dalam masalah nikahnya, dalam masalah apa saja, hibah gadai pun termasuk, tetap kita membutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Itulah yang dikatakan di dalam hadis, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua perkara aku tinggalkan selagi kita berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, takkan pernah tersesat. Kitab Allah wa sunnatin Nabi. Maka kita butuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan dia tak butuh kepada Nabi, dia cuma butuh kepada sunnah Nabi saja, itu bohong namanya. Kenapa? Belum juga semua sunnah Nabi yang bisa diamalkan. Karena ada dari ciri fisik akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar di dalamnya itu adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sunnah Nabi itu yang melekat ke tubuh Nabi saja, seperti jenggot, seperti sorban, seperti jubah, seperti celana, sarung. Bukan itu saja yang sunnah. Banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita tauladani. Termasuklah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlaknya luar biasa. Ketika dengan musuh pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga wibawanya.
apalagi dengan sahabat seorang muslim. Dengan muslim ketika berjumpa Nabi sering baginda Nabi senyum. Ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi selalu menyenangkan hati orang. Ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi selalu membahagiakan orang. Hari ini orang mengatakan dirinya pengamal sunnah, tapi senyum susah kepada orang yang bukan golongannya. Sunnah apa namanya? Berteman dengan orang, menengok orang yang berbeda dengan kita saja, itu sudah lain gaya. Saya malam tadi ceramah di mana? Ada yang mengawal saya dari luar. Kayak gini dia pegang-pegang pinggang kayak gini. Tapi di luar pula dia masuk tak sanggup dia masuk. Diginikan saya. Kayaknya anak muda, ada beberapa orang saya lihat. Gini dia. Tapi kayak karena saya ceramah agak semangat gitu kayak itu, saya arahkan tunjuk saya ke dia. Saya bilang, dia membahas masalah tentang maulid Nabi. Saya arahkan tunjuk saya ke dia. Segini kan tunjuk saya ke dia, mulai agak grogi dia. Mulai lari dia. Berarti ni setan ni kata. Setan kalau ditunjuk gitu sama Sidna Umar, takut setan, lari dia. Saya siap-siap juga. Masalahnya guru kita Ustaz Abdul Somad kan pernah seperti itu dulu. Masuk dia, duduk dia. Setelah dia duduk, dipermalukan guru kita di hadapan orang banyak. Emosi ustaz kita. Maka saya sudah siap juga saya. Memang itulah keadaan hari ini. Orang jelas di masjid, orang jelas mengadakannya di masjid, membaca ayat suci Al-Quran, mengenang sejarah sifat tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tak ada untuk menghadirinya? Senyum kita sedikit, apa salahnya berjumpa dengan orang? Walaupun dia tidak semanhaj dengan kita, walaupun dia tidak semazhab dengan kita, yang jelas dia seorang muslim. Dia salat, dia puasa, dia zakat, berarti dia samalah bagian daripada keluarga kita. Apa salahnya ketika berjumpa dengan dia senyum, ketika berjumpa dengan dia berjabat tangan. Jangan ke bawah menengok dulu. Ini ketika nak jumpa, mandang ke bawah dulu. Siap ke bawah, mandang ke atas. Ini tak ada jenggotnya, ini bukan ustaz sunnah ini gitu. Ternyata saya pun kena, ternyata ada dalam komentar saya lihat, ini bukan ustaz sunnah, ini ustaz bid'ah. Padahal kita dah pakai jenggot, kena juga kita lagi. Kalau guru kita okey, ini dah pakai jenggot kayak gini, kena juga lagi. Maka itu bukan akhlak Nabi. Maka gagal seseorang yang mengamalkan sunnah Nabi, gagal seseorang yang melakukan sunnah Rasulullah, sedangkan akhlak Nabi tidak dia ikut. Ini gagal namanya nih. Kalau kita nak menjadikan diri kita sebagai orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menginginkan diri kita orang yang selalu dirindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tirulah akhlak Nabi yang mulia, tirulah sikap Nabi yang mulia. Allahu akbar. Maka itulah guna peringatan-peringatan Maulid, dibaca kembali sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca mulai Nabi lahir sampai ketika Nabi meninggal dunia, dibaca baik yang senangnya, yang jeleknya, yang buruknya. Buruk maksudnya yang menghancurkan dan yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dibaca di dalam qasidah, dibaca di dalam peringatan-peringatan Maulid. Ingat kita suatu ketika Nabi pergi solat ke masjid. Nabi solat ke masjid, dilempar oleh orang. Dilempar dengan memakai, awalnya dilempar dengan memakai batu. Nabi biasa saja. Batu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita seandainya kita dilempar orang batu, macam mana kira-kira? Kalau dia ambil batu terus numpan kayaknya. Batu keras itu. Walaupun tidak laju, yang tapi kena oleh batu itu sakit itu. Sakit. Tapi Nabi pernahkah Nabi dendam? Tidak. Hari pertama dengan batu. Hari kedua tetap Nabi dilempar, Nabi memakai tai onta. Diambil tai onta, dalam sejarah kita baca, dalam tarikh kita baca, tai onta dimasukkan ke dalam satu tempat, dikasih air, kan hancur itu. Dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar Nabi. Pernahkah Nabi mengutuk dia? Tidak. Pernahkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang itu? Tidak pernah. Celakalah kamu, tidak pernah keluar itu dari mulutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak juga mau. Akhirnya Nabi diludahi. Yang ketiga Nabi diludahi. Bayangkan, Nabi seorang Rasul
Orang yang Allah jamin surga untuknya diludahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari berikutnya tak nampak lagi orang yang meludahi Nabi. Tak nampak lagi orang yang meludahi Nabi. Tak nampak lagi orang yang melempar Nabi dengan taik. Tak nampak lagi orang yang melempar Nabi dengan batu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang berada di dekat sana, "Ainar rijal?" Mana dia laki-laki yang melempar aku dengan batu? Mana laki-laki yang biasa melempar aku dengan taik? Dia di sini. Biasa dia ada di sini. Kata orang yang berada di dekat itu, dia marid, dia sakit ya Rasulullah. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kita ni punya akhlak seperti akhlaknya Nabi. Jangan kita sekadar mengkaji akhlak, mendengarkan akhlak, tapi praktek akhlak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kita amalkan tapi adab kita tak ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ittiba'u li sunnatih. Maka ittiba'u li sunnatih itu mengikut sunnah Nabi. Ternyata dia sakit, pulang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada istrinya, "Tolong bungkuskan aku kurma." Dibungkuskan kurma oleh sang istri. Dibungkuskan kurma, dibawalah kurma ini kepada menjenguk orang yang sakit. Bayangkan, coba, orang yang meludahinya, orang yang menghinanya, orang yang menyakitinya dijenguk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijenguk oleh Nabi. Ketika sang pemuda menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda tadi, laki-laki tadi langsung kaget dia dan dia berterima kasih. Alangkah mulianya akhlak engkau ya Rasulullah. Fa nashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Rasulullah adalah utusan Allah. Tengok, dengan akhlak Nabi membawa orang ke dalam Islam. Maka kalau kita ingin Islam tersebar di penjuru dunia dengan akhlak, kita ingin Islam ini berkembang dengan akhlak, maka jangan kita terlalu semangat dengan sunnah Nabi, tapi akhlak Nabi kita tinggalkan. Kita tinggalkan akhlak Nabi. Jangan, tak boleh. Kita sesama Muslim harus berakhlak. Harus berakhlak. Maka ada pepatah ulama mengatakan, al-adabu fauqal ilm. Adab itu di atas daripada ilmu. Akhlak itulah yang terpenting. Dengan akhlak itulah diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril. Kita pun dengan berakhlak itu pula lah kita sesama kita umat Muslim. Kalau dah akhlak ni tenang, pas nak jumpa, assalamualaikum. Ketika kita berpisah, assalamualaikum. Ketika jumpa dengan senyum, indah rasanya. Tapi kalau tak senyum, kita saja yang senyum ke orang, orang masam ke kita, nyesal kita jadinya senyum. Kita awalnya senyum ke dia, Pak, ini masam aja, bentuk nak makan orang aja. Ini tak bisa. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Maka sunnah Nabi ya kita amalkan, tapi akhlak Nabi lebih penting untuk kita amalkan. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu adalah pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu adalah daripada dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu orang yang mulia, orang yang sangat mulia, tak ada tandingannya. Inilah hadis yang akan kita baca. Hadis ini yang diriwayatkan daripada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Sayyidah Aisyah. Ada yang meriwayatkan hadis Abi Hurairah yang paling banyak. Ada yang meriwayatkan hadis Ibnu Umar, yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik, yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Mas'ud, Sayyidah Aisyah yang keempat. Yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abdullah bin Abbas. Dia adalah sepupu Nabi, tapi juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi luar biasa akhlaknya. Kalau kita nak menengok bagaimana caranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah daripada kitab-kitab sahabat Nabi, termasuklah salah satu kitab Hayatus Sahabah. Tengok permasalahan di dalamnya, tengok gaya sahabat bermuamalah dengan Nabi. Dalam Hayatus Sahabah jelas. Hadisnya hadis dhaif Ustaz. Siapa? Takhrid. Yang mengarangnya itu bukan orang sembarangan orang, itu kitab Hayatus Sahabah. Baca, tengok sejarahnya, tengok, lihat dan teliti. Lihat sejarah Nabi, bagaimana sahabat ketika makan di hadapan baginda Nabi. Tengok sahabat. Kalau kita nak ingin mencintai Nabi, tengoklah cara sahabatnya Nabi dengan Nabi. Bagaimana cara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan baginda Nabi.
Tak ada sahabat satu pun yang mendahului perkataannya kecuali setelah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah adab mereka ketika berjumpa dengan Nabi di jalan, ketika adab mereka berjumpa Nabi di rumah, ketika adab mereka bertanya permasalahan hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak ingin juga tentang sunnah Nabi, ikutlah sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah-sunnah sahabat Nabi? Maka sangat mudah sebenarnya kita melarikan diri dari pelaku bid'ah. Mudah. Kalau kita ingin mengatakan bahwasanya kita saja yang sunnah, sangat mudah. Apa? Tengok dirinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita daripada bid'ah. Apapun permasalahan, tengok daripada sahabat Nabi. Apa saja ketika Nabi berjalan, ketika Nabi makan, itu sunnah baginda Nabi semuanya. Ikutlah sahabat Nabi akan terhindar daripada bid'ah. Tak usah kita membid'ahkan orang. Orang pun kita menengok kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil saja, tengok sahabat Nabi. Mana sahabat Nabi salat tarawih berjamaah zaman Sayyidina Umar. Itu pelaku bid'ah pertama kali. Sahabat Nabi pelaku bid'ah pertama kali Sayyidina Umar. Dia membawa orang datang ke masjid untuk salat tarawih, sehingga Sayyidina Umar mengatakan hadza ni'amul bid'ah. Inilah nikmat bid'ah. Jadi pelaku bid'ah yang sesungguhnya adalah Umar bin Khattab. Maka kalau ada ustaz dari seberang sana mengatakan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka, maka Sayyidina Umar lah orangnya yang pertama kali. Bahaya kan? Ini sahabat Nabi yang mulia nih. Jaminan Rasulullah untuknya surga. Dia pelaku pertama kali membuat perkara yang bid'ah itu. Kalau memang setiap bid'ah yaitu sesat, maka sungguh sesatlah Amirul Mukminin yang kedua. Orang yang Allah jaga ini, orang yang Allah pelihara. Nabi sangat mencintai sahabat-sahabat Nabi. Sampai ada ustaz tu bicara, ya sesat. Sesat itu tak ada yang baik katanya. Imam Syafi'i kan membagi bid'ah kepada dua. Ada bid'atun hasanah, ada bid'atun sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ini Imam Syafi'i membaginya nih. Dia komentari perkataan Imam Syafi'i ini. Setiap yang sesat itu pasti buruk, tak ada yang baik. Dia sesat tapi baik. Apa pula ini katanya? Dicemoohkannya lah, diejeknya bahasa yang seperti itu. Tapi ingat, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin selamat daripada pelaku bid'ah, lihat saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatlah kita daripada perkara-perkara yang bid'ah itu. Maka tak usah kita menjawab kita yang pengikut sunnah. Lihat sahabat Nabi, sudah berapa banyak sunnah Nabi yang baru kita amalkan. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak daripada Abbas. Maka Abdullah ibnu Abbas disingkat saja dengan Abbas. Abbas ibnu Abdul Muttalib, dia satu kakek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kalau Ali ibni Abi Talib ibni Abdul Muttalib. Ini sama ini. Satu dia. Kakeknya satu. Siapa? Abdul Muttalib. Orang ini keturunannya keturunan yang Allah pelihara. Keturunan dari sulbi. Sulbi daripada sulbi yang suci dan rahim yang bersih. Rahim yang bersih tak pernah rahim orang tuanya. Rahim orang tuanya, rahim ibunya diisi dengan perkara yang haram, tak pernah. Maka Nabi mengatakan, saya dilahirkan daripada rahim yang bersih dan sulbi yang suci. Tak pernah ayahnya pelaku zina, tak pernah ibunya memakan perkara yang haram. Maka lahirlah seorang Nabi yang bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rentetan ranji sampai ke atas, tak ada satupun pelaku maksiat membuat dosa besar dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ustaz yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka, cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum mati. Kalau mati carilah nanti ayah mak Nabi. Nanti di akhirat sebelum mati cari taubat kepada Allah. Enak mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka. Dia pasti masuk neraka karena ada hadis, abaka wa ummaka ya Rasulullah, bapak dan ibumu mana ya Rasulullah, finnar, dalam neraka. Maksudnya jelas, ulama saja sudah membahas tentang hadis itu.
Hadis ini saja dilawan dengan ayat dah kalah. Kalau ada ayat, iza ta'arradal hadisu bil ayah, apabila ayat hadis bertentangan dengan ayat, faqaddimil ayat, maka didahulukan ayat. Mana ayat? Ayat Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, takkan diazab seseorang itu sehingga diturunkan kepadanya rasul. Antara nabi ketika itu sudah diturunkan rasul, belum. Nabi di dalam kandungan ibunya, 2 bulan kandungan ibunya meninggal bapak, meninggal sang ayah yang bernama Abdullah. Inilah diabadikan oleh sejarah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika umur Nabi 2 bulan di dalam perutnya, meninggal sang ayah yang bernama Abdullah. 2 bulan tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa ayahnya, seperti apakah ayahnya, bentuk ayahnya tak tahu dia. Orang yang mulia yang bernama Abdullah, ketika 6 tahun umur Nabi, meninggal pula lah sang ibu yang bernama Aminah. Ini dituding oleh orang-orang ceramah, ini adalah orang-orang masuk neraka. Bayangkan, coba bayangkan, ayat Allah saja menyelamatkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab seseorang itu sehingga diturunkan nabi dan rasul kepadanya. Nabi diangkat menjadi rasul dan nabi di umur berapa? 40 tahun. Umur berapa Nabi diangkat menjadi rasul? 40 tahun. Berarti semasa umur Nabi menjelang 40 tahun, siapa Nabi ketika itu? Tak ada. Apakah ada Nabi sebelum itu? Tidak ada. Di zaman itu tak ada Nabi. Itulah yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Tapi walaupun di zaman jahiliyah, orang-orang tuan baginda Nabi, keturunan-keturunan Nabi, tidak satu pun yang beramal dan beribadah seperti orang jahiliyah. Menyembah patung, berzina, minum khamar, tak satu pun yang mengamalkan itu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kan jelas di dalam riwayat itu, fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah, maka muliakanlah keturunan-keturunan Nabi, orang yang bersih daripada kebodohan-kebodohan jahiliyah. Nah, ini dia. Ayat saja sudah menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa dia diazab Ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab tak beriman ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Dia melawan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tak beriman dia ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab tak sudah mati dia sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, maka dia itulah hidup di masa zaman ahli fatrah namanya. Itulah baginda Nabi, ayah baginda Nabi, ibu baginda Nabi, hidup di zaman ahli fatrah. Ini sudah jelas. Maka kurang adab rasanya kita. Coba ini saja bisa kita bahas. Kita mengamalkan sunnah Nabi, sedangkan kita kurang adab rasanya kepada Nabi. Apa bukti kurang adab? Ayah mak Nabi kita vonis masuk neraka. Dia saja belum tentu entah masuk surga, entah masuk neraka. Orang yang bicara, tanyalah ke Ustaz, Ustaz masuk neraka, masuk surga Ustaz? Tanya ke Ustaz. Oh, kalau saya masuk neraka, kalau saya masuk surga, antum masuk neraka, katanya. Itu hebatlah Ustaz itu. Dia sendiri belum tentu. Tak bisa dia menjamin dirinya entah masuk surga, entah masuk neraka. Kenapa harus mencap kepada ayah ibu Nabi masuk neraka? Banyak kerjaan kita yang lain, banyak ilmu yang harus kita bahas, banyak ilmu yang harus kita baca. Maka jangan cepat memvonis, apalagi yang kita vonis itu orang yang mulia. Nabi mengatakan, saya dilahirkan daripada sulbi yang suci dan rahim yang bersih. Itulah yang bernama Sayyidatina Aminah, orang yang luar biasa, membesarkan Nabi SAW dari perut yang luar biasa, dari keturunan yang luar biasa. Jadi Ibnu Abbas ini adalah keluarganya Nabi, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau senantiasa, Abdullah bin Abbas ini selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu menyiapkan air untuk berwuduknya baginda Nabi. Tengok adabnya baginda sahabat Nabi kepada Nabi. Nabi nak berwuduk, tak capek-capek Nabi mengambil air.
sahabat sudah menyediakan air untuk berwuduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa daripada itulah yang dipakai oleh para sahabat Nabi. Bayangkan adabnya sahabat Nabi. Maka ada di dalam kitab Ta'limut Ta'lim karangan Imam Az-Zarnuji, seorang ulama mengutus murid anaknya. Seorang ulama mengutus anaknya untuk belajar kepada ulama pula. Ulama ni punya anak, dibawa disuruhnya anaknya belajar kepada ulama. Ketika sampai di ulama itu, nampak oleh ayahnya, ulama ni, anak ini nampak oleh ayahnya bahwasanya ulama guru daripada anaknya ini mengambil wuduk sendirian. Mengambil wuduk sendirian saja. Langsung marah sang ulama ni. Apa katanya? Saya mengutus anak saya ke sini untuk belajar adab kepada engkau. Suruhlah dia untuk mewudukkan engkau. Suruh dia untuk mengambil air engkau. Dahulu ternyata sahabat Nabi sudah mengerjakan. Air yang diambillah air diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan air itu dipakai untuk berwuduk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwuduk baginda Nabi langsung masuk ke masjid. Apa kata Nabi kepada Ibn Abbas? Ya Ibn Abbas, ala janbi, berdirilah di sampingku, kata Rasulullah kepada Ibn Abbas. Saya tak mau, kata Ibn Abbas, saya berada di belakang baginda Nabi. Nabi nyuruhnya di samping saya, kata Nabi. Ibn Abbas tak mau. Kata Ibn Abbas, saya di belakang. Di belakang Ibn Abbas. Ketika itu ditanya, kenapa engkau tak mau di sampingku, hai Ibn Abbas? Hai sepupuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas rasanya aku berdampingan dengan orang yang mulia. Tengok akhlaknya baginda Nabi. Tak pantas rasanya aku berdampingan dengan orang yang mulia. Tak pantas rasanya diri yang hina berdamping dengan orang yang mulia. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak mengetahui macam mana akhlak-akhlaknya Nabi, tengoklah akhlak sahabat kepada Rasulullah. Seperti itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu ketika Zaid bin Sabit setelah mensolati jenazah, tak salah dalam riwayat Zaid bin Sabit siap solat jenazah. Zaid bin Sabit keluar. Pas di luar berjumpalah dengan Ibnu Abbas. Langsung Ibnu Abbas mengambilkan sendal untuk Zaid bin Sabit. Dia ambilkan sendal, disampaikan, dipasangkan kepada kakinya Zaid bin Sabit. Disalamnya Zaid bin Sabit, diciumnya tangan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit marah. Kenapa engkau mencium tanganku? Kenapa engkau memuliakanku? Hai Ibnu Abbas, kata Zaid bin Sabit. Dijawab oleh Ibnu Abbas, allamana Nabi, kami diajarkan Nabi SAW untuk memuliakan ahli ilmi, orang yang berilmu. Seperti inilah cara kami memuliakan orang yang berilmu. Berjalan, tak lama berjalan, setelah nak berpisah, kemudian mereka bersalaman lagi. Ketika bersalaman lagi, Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Coba bayangkan akhlaknya sahabat. Tadi Ibnu Abbas mencium tangan Zaid bin Sabit. Setelah nak berpisah, bersalaman lagi, Zaid bin Sabit yang mencium tangannya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Jangan engkau cium tanganku. Kenapa engkau mencium tanganku? Ini tak boleh engkau cium tanganku. Apa kata Zaid bin Sabit? Allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kami bagaimana kami menghormati dan memuliakan keluarganya. Tengok akhlaknya sahabat Nabi. Nabi dalam satu sisi menganjurkan untuk memuliakan ahli ilmu, tapi di hadis yang lain Nabi menganjurkan untuk memuliakan keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin kalaulah sekali tangan awak dicium tu nak dicium taruh je tangan awak taruh lah. Sekali tak dicium nanti nak dicium tangan dan baca kalau lemah kan. Inilah akhlak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini orang yang paling faqih dan ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Maka banyak ulama memujinya. Dari kalangan sahabat Nabi memuji Ibnu Abbas. Tak ada ayat yang turun daripada Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mengetahuinya itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lah yang mengetahui. Oh, ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini. Yang mengetahui kepastian tentang ayat itu adalah Ibnu Abbas. Dia selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas ni orang yang ilmunya lautan. Kenapa? Karena dia dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dapat doa dari Nabi ni dahsyat.
Maka itulah mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi dahulunya. Apa doa baginda Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa juga dianjurkan kita membacanya ketika menggendong anak ketika kecil. Anak kita masih kecil, cucu kita masih kecil, gendong dia sambil membaca doa itu. Doa yang dibaca oleh Nabi kepada Ibni Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din. Allahumma, ya Allah, faqihhu, fahamkanlah dia ya Allah. Fahamkanlah dia Ibnu Abbas ya Allah. Faqihhu fid din, faqihkan dia dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan beri kabarlah kepadanya, beri ilmulah dia tentang takwil. Takwil ni kalau bahasa kitanya belum ilmu yang tersirat lah, begitu dia. Itu takwil namanya. Takwil. Kalau kata pepatah, mengkilik ikan dalam air jelas jantan betinanya katanya. Itu ilmu takwil itu. Cik menggeko aja nyai ikan dalam air, daunnya, itu ikan jantan tu katanya. Itu ikan betina tu. Seperti itulah makna daripada ilmu takwil itu. Luar biasa. Ada ayat daripada Nabi, Ibnu Abbas hebat untuk mentakwilkannya. Itulah yang dibaca. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah faqihhu, anak kita, cucu kita baca dengan doa itu. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka dialah orang yang paling banyak dari kalangan sahabat Nabi yang memperoleh ilmu yang sangat banyak. Ibnu Abbas itulah mengumpulkan ilmu fikih, dia kumpulkan tentang hukum ahkam, dia kumpulkan ilmu tentang hadis, dia kumpulkan. Maka banyaklah hadis riwayat Ibnu Abbas hukumnya sahih. Banyak hadis Ibnu Abbas hukumnya sahih. Karena memang Ibnu Abbas ini orang yang selalu dekat dengan baginda Nabi SAW. Salah satu hadisnya adalah tentang masalah kunut subuh. Kunut subuh orang mengatakan hadis dhaif. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Nabi SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi Muhammad SAW kunut setiap salat subuh hatta faragat anid dunya, sampai Nabi meninggal dunia. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Siapa yang bilang kunut tak ada dalil, baca Ibnu Abbas, lihat hadis Ibnu Abbas. Yaqnutu fi salatil fajri, Nabi itu kunut setiap salat subuh. Tengok ibarah hadis, apa bahasa hadis di belakang? Hatta, sehingga, sampai faragat anid dunia, Nabi berpisah dengan dunia. Berarti Nabi meninggal dunia. Selama Nabi hidup di atas dunia, Nabi selalu mengamalkan kunut subuh. Tak ditinggalkan sedikit pun kunut subuh oleh baginda Nabi SAW. Inilah dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, di An-Nur mazhab Syafi'i. Inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, bahwasanya dalil bahwa Nabi itu betul-betul kunut mulai dari pertama kali beliau diangkat, diibarahkan dengan salat, sampai ketika beliau meninggal dunia, tak tinggal kunut. Jangan bilang kunut tu bid'ah pula lagi. Kunut ni bid'ah ni, tak boleh ni. Ada hadisnya, perawinya adalah Ibnu Abbas. Itulah maka kita kunut. Walaupun kita solat sendirian di rumah, kunutlah. Lah di Makkah kenapa tak kunut Ustaz? Kok kunut di bulan Ramadan saja dia Ustaz? Dia makai mazhab Hambali. Ada sebagian makai mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki kunutnya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu kunut. Setelah ketika salat witir. Kalau kita mazhab Syafi'i, nisfur Ramadan, separuh daripada Ramadan. Kok bisa mazhab berbeza-beza Ustaz? Ya banyak hadis. Hadis itu bukan 1, 2, 3, 4 saja. Ribuan, ratusan ribu hadis Nabi SAW. Maka hati-hati kita yang menuduh orang melakukan perkara bid'ah, ternyata Nabi pernah melakukannya. Ini yang bermasalah ini. Bermasalah jadinya. Kita menuduh orang kunut bid'ah, ternyata Nabi pernah melakukannya. Kita menuduh orang baca bismillah bid'ah, padahal Nabi pernah melakukannya. Kita mengatakan orang yang pelaku ziarah kubur bid'ah, padahal Nabi melakukannya. Nanti tanggunglah risikonya nanti di yaumil akhirat. Nanti orang yang mengatakan sunnah Nabi SAW adalah perkara daripada perkara yang bid'ah. Nanti akan ditanya Nabi, kaukah yang kemarin bilang ini bid'ah? Ya Nabi, apa yang sebut bid'ah?
Itu dapat dari guru dan katanya. Tanya ke guru, mana guru? Diambil gurunya, dicari gurunya, di hadapan di Nabi, di sidang. Oh nyabit bid'ah. Iyo, apa nyabit bid'ah? Guru dan lah diimbau pula guru itu. Lah guru bersumpul, kau yang menuduh orang masuk neraka kemarin. Iyo. Kamu yang menuduh orang-orang yang di Pekanbaru masuk neraka. Iyo, kini masuklah ke neraka lu katanya. Bahaya. Maka ingat cerita dari masyaikh. Saya pernah mendengar cerita ini ketika di Makkah mengaji dengan Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Ketika di Makkah saya mengaji, Syekh pernah bilang ketika kitab Ihya Ulumuddin, kan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu dibakar orang dulu. Dianggap kitab yang sesat karena banyak di dalamnya hadis-hadis maudhu'. Ini kata orang dulu. Jadi dibakarlah kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Akhirnya orang yang membakarnya itu ulama. Saya mendengar cerita ini dari masyaikh. Ketika itu Syekh Muhammad Ismail Zain di Makkah, dan saya pernah mendengar cerita ini juga dari masyaikh ketika di Mesir. Salah satunya Syekh Ahmad Hajin. Ketika di sidang, orang yang mempermasalahkan kitabnya Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali dipanggil di sidang. Bermimpi dia membakar, dia mengatakan sesat kitab Imam Ghazali ini. Bermimpi dia bermimpi disidang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu disidang disidang. Ini dia yang membakar kitab Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali sebagai hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam mimpi itu dia. Kamu yang mengatakan sesatnya kitab Ghazali? Ya, di mana kamu menyatakan sesat? Ini cerita yang saya dapat dari masyaikh ketika di Makkah. Di dalamnya banyak hadis-hadis maudhu'. Mana hadis maudhu' kata Nabi? Coba engkau jelaskan. Tak dapat dia menjelaskan. Di dalamnya banyak yang memecah belah umat. Mana di dalamnya memecah belah umat? Ini tentang Ihya Ulumuddin. Kenapa kamu tak senang dengan Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali? Ketika itu ditanya ke Imam Ghazali, apa hadis maudhu' yang ada di dalam kitab antum? Tak ada ya Maulana. Kata Imam Ghazali kepada Nabi. Dijawab ini. Akhir cerita dihukumlah dia ini. Yang membakar, yang menuduh ni dihukum. Apa hukum? Cambuk. Nabi yang mencambuk dalam mimpinya. Dicambuk, apa yang dicambuk? Punggungnya. Dicambuk punggungnya orang yang membakar kitab Imam Ghazali. Ketika dia bangun dari tidur, ternyata sakit sekali rasa punggungnya, dan ternyata itu berbekas di punggungnya cambukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia cari kitab Ihya Ulumuddin, dikumpulkan kitab Ihya Ulumuddin. Semenjak itulah dia membaca Ihya Ulumuddin dan diakuinya kehebatan keilmuan daripada Imamun Al-Ghazali. Ini saya dapat cerita dari Makkah daripada Syekh Muhammad Ismail Zain, kemudian dari masyaikh ketika di Mesir juga dahulunya. Ini cerita mimpi tapi hukumannya nyata. Kan dia di dalam mimpi disidang oleh baginda Nabi. Ternyata hukumannya dibayar cash. Ketika dia bangun tidur, ditengok merah setelah dicambuk punggungnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah jangan kita cepat menyalahkan pemahaman orang lain, tapi dari diri kita benahi. Banyaklah membaca hadis Nabi, banyak membaca riwayat-riwayat Nabi. Hadis Nabi itu sangat banyak. Banyaklah bertanya kepada ulama. Jadi Ibnu Abbas ini orang yang paling faqih, orang yang paling luar biasa, yang selalu iltizam bersama Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat yang lain mengakui keilmuannya. Beliau ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas dia berumur di atas 16 tahun, dan beliau pernah menjadi gubernur kota di Irak, Basrah kalau tak salah, pernah jadi gubernur di sana. Kemudian beliau dikuburkan di Taif. Taif ini lumayan jauh dari Makkah, sampai sekarang masih ada makam beliau Ibnu Abbas. Dahulu kala terbuka, bisa kita masuk ke sana, bisa masuk kita ke kawasan makam Abdullah Ibnu Abbas ini di Taif sana, di Taif. Tapi sekarang kemarin saya lihat Ramadan, kalau tak salah saya ke sana kemarin, sudah ditutup semua. Pintu tu pun ditutup di semen, tutup mati. Ditutup mati itu, dilingkari dengan tutup mati, sehingga tak bisa kita untuk berziarah ke sana. Inilah kalau Wahabi yang memegang negara, itulah jadinya.
Orang nak ziarah kubur tak bisa, padahal kita kan ke sana ingin membaca siapakah dirinya, bentuk apakah dia, ada tulisan yang ditulis di sana, peninggalan-peninggalan beliau, kan bisa kita mengambil iktibar bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat singkat saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma aqsamullaha ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Hadis ini banyak dalam kitab-kitab tafsir ini. Cari dalam kitab-kitab tafsir, salah satu di dalam tafsir Al-Baghawi, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis ini yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Ibnu Katsir ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid 3 orang yang luar biasa. Luar biasa cerdas murid Ibnu Taimiyah 3 orang. Hebat-hebat yang 3 ini. Jadi ulama besar murid Ibnu Taimiyah ketiga. Pertama Imam Zahabi yang karangannya luar biasa bernama Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lamun Nubala itu besar, panjang kitabnya. Ini murid Ibnu Taimiyah yang menasihati Ibnu Taimiyah. Saya punya kitabnya tipis. Ada nasihatul li Syekh Ibnu Taimiyah, nasihat untuk guruku Ibnu Taimiyah. Dia menasihati gurunya Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah di majlisnya sudah banyak mengatakan dan mencerca ulama-ulama, maka dinasihatilah gurunya itu oleh muridnya Imam Zahabi. Imam Zahabi orang luar biasa. Banyak kitab-kitab Imam Zahabi. Imam Zahabi terkenal dengan pakar hadisnya. Dia adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Murid Ibnu Taimiyah yang kedua kita kenal dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang kita kenal dengan Tafsirul Quranul Azim, itu murid Ibnu Taimiyah. Hadis ini ada di dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir inilah salah seorang daripada muridnya Ibnu Taimiyah yang tidak seide dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali. Dalam masalah fikih tak jumpa, dalam masalah akidah juga tak jumpa. Ibnu Katsir inilah salah satu orang yang pengamal ibadah maulid. Ibnu Katsir membolehkan peringatan maulid Nabi. Ibnu Katsir jelas dia membolehkan peringatan maulid Nabi. Ada yang ketiga muridnya Ibnu Taimiyah bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Jauzi inilah yang sama dengan Ibnu Taimiyah, dikopinya sedikit Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Jauzi dikopi. Tapi Ibnu Jauzi juga membolehkan permasalahan maulid Nabi. Maka kita heran, sahabat-sahabat kita yang hari ini yang mengatakan dirinya salafi, yang padahal mereka tu hulu ujungnya mereka tu Ibnu Taimiyah, tapi kok mereka tidak membolehkan orang maulid Nabi? Lihatlah Ibnu Jauzi, lihatlah Ibnu Katsir, lihatlah kepada Imam Zahabi. Ini terkenal nih 3 orang murid yang perkasa, murid yang luar biasa daripada Ibnu Taimiyah. Jadi kalau orang mengenal Ibnu Taimiyah, tengok muridnya. Muridnya orang-orang alim, Imam Zahabi, Ibnu Katsir, Imam Jauzi. Maka Ibnu Taimiyah itu pun orang yang luar biasa kealimannya. Ibnu Taimiyah punya kitab tasawuf, Ibnu Taimiyah punya kitab tentang suluk. Ibnu Taimiyah juga pakar dalam bidang tauhid, tapi tauhidnya berbeda dengan tauhidnya ahli sunnati wal jamaah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Allah tidaklah menciptakan jiwa yang lebih mulia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat apa kata Ibnu Abbas, dan tidaklah Allah Taala bersumpah dengan kehidupan seorang pun kecuali dengan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kan jelas ni. Hadis ini jelas bahawa yang mulia itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mulia. Ayat ini hadis yang disyarahkan oleh ulama, dimasukkan ke dalam tafsir tentang ayat. Ada ayat Allah yang menjelaskan di dalam ayat itu, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memelihara Nabi daripada kejahatan manusia. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada daripada itu hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saking mulianya akhlak Nabi, sempurna di sana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini jelas nih.
Innama bu'istu, hanya saja aku diutus ke atas dunia ini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bisa menyempurnakan? Bahasa hadis, tengok bahasa hadis, menyempurnakan. Kalau kita menyempurnakan berarti kita dulu sudah sempurna berarti. Maka ibarah dalam hadis itu, ini istilah orang balaghah nih. Orang nahu, orang sharaf mengolah bahasa hadis tadi. Apa dalam hadis menggunakan kalimat tamam. Innama bu'istu liutammima. Ada kalimat tamam. Apa maksud kalimat tamam? Tamam itu artinya sempurna. Kamal artinya sempurna juga. Tamam sempurna, kamal sempurna. Tapi kenapa di dalam hadis itu memakai kalimat tamam, kalimat sempurna? Ternyata arti tamam yang sempurna itu adalah la nuqsanu abada, tak kurang sama sekali. Maka itulah Nabi memakai ibarahnya tamam, tak kurang. Tak ada cacat di akhlak baginda Nabi, sedikit pun tak ada cacat di akhlak baginda Nabi. Maka itulah Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima, hanya saja aku diutus ke atas dunia ini utammim, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak Nabi sudah sempurna, maka Nabi menyempurnakan akhlak manusia. Bayangkan, maka memang beliau orang yang paling mulia. Tak bisa kita menghinakan beliau. Ini ada pula orang yang berbicara ustaz juga lagi. Payah kita sekarang. Apa katanya? Membaca Sayyidina itu justru meremehkan dan merendahkan martabat Nabi. Apa ini? Mungkin membaca Sayyidina merendahkan martabat Nabi. Itu kata ustaz itu. Di video kita tengok, membaca Sayyidina kepada Muhammad itu merendahkan martabat Muhammad. Karena tak ada Nabi memakai kalimat Sayyidina. Pertama kita jawab, arti Sayyidina itu apa? Sayyidina penghulu. Dalam bahasa fikih kan ada Sayyid, ada ummah, abdun, ada penghulu, ada budak. Kira-kira antara penghulu dengan budak mana yang mulia? Mulialah penghulu. Kenapa dengan kita membaca Sayyidina Muhammad, membaca Sayyidina kepada Nabi dan dianggap itu melecehkan dan meruntuhkan martabat Nabi? Berarti ustaz ni tak faham bahasa Arab ini. Ponek aja ustaz ku kuliah di Timur Tengah. Kalau arti Sayyidina tak faham. Atau kena pinang dalam kaum buik. Supaya senang hati jemaah buik itu. Emang tak ada lagi bahan apa? Sayyidina itu artinya penghulu. Tetap setiap yang penghulu pasti mulia. Jawaban yang kedua, tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat yang datang, apa kata Nabi? Kumu li sayyidatikum, berdirilah kamu karena penghulu kamu. Maksudnya ada tamu yang datang. Kalau tamu yang datang kita jangan duduk. Berdiri kita menyambutnya, itu penghormatan. Ini Nabi mengatakan. Bukti kalimat sayyid. Ada sayyid di sana. Sayyid. Umu li sayyidatikum. Berdirilah kamu untuk penghulu kamu. Tamu. Ini kan ada sayyid. Berarti ini untuk memuliakan. Sayyidina. Jawaban kita yang ketiga. Tengok di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang mengatakan dirinya sayyid. Nabi yang mengatakan dirinya penghulu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhara. Saya adalah penghulu, sayyid anak Adam wala fakhara, dan saya tidak bangga. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghulu anak Adam. Anak Adam berarti semuanya orang yang ada ketika itu penghulunya adalah Nabi. Baik dia orang musyrik, baik dia orang munafik, baik siapa saja, apalagi umat muslim, penghulunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidi waladi Adam. Saya penghulu segala anak Adam wala fakhara, dan saya tidak bangga. Tengok hadis Nabi. Nabi sendiri mengatakan wala fakhara, saya tidak bangga. Saya tidak bangga. Bayangkan, tak perlu bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau itu berarti sayyid itu mulia, bukan meruntuhkan martabat Nabi. Suatu yang mulia. Apa pula meruntuhkan? Ini dia bilang membaca Sayyidina itu justru merendahkan martabat Nabi. Tak jumpa kita. Di mana kamusnya baca Sayyidina itu merendahkan Nabi?
Tak ada pula orang yang membaca dalam riwayat, tak pernah masyaikh yang ada. Tengok ada di dalam kitab-kitab. Tak ada. Justru Sayyidina itu adalah kalimat yang memuliakan orang yang di atas kita. Baik. Itu saja kajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita ingin di dalam bulan suasana Rabiul Awal ini kita mengkaji bagaimana sifat baginda Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi, bagaimana akhlaknya baginda Nabi dengan para sahabat, sehingga kita cinta dengan Nabi. Kalau kita tak membaca riwayat Nabi, tak membaca sejarah Nabi, tak membaca sedikit pun tentang baginda Nabi SAW, kita akan tak kenal kita seperti apa Nabi. Kita mungkin beranggapan Nabi itu seperti orangnya biasa-biasa saja, padahal dia adalah mukhtar, orang pilihan Allah, orang yang dijaga oleh Allah. Maka dalam ayat Al-Quran kan banyak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Diangkat dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita kurang adab kepada sahabat Nabi. Jangan pernah kita kurang adab kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sahabat yang dekat dengan beliau ataupun sahabat yang tak dekat dengan beliau, apalagi kurang adab terhadap keturunan beliau, anak cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beradablah kita terhadap Nabi. Bagaimana cara beradab kepada Nabi? Dengan mengkaji sunnah-sunnah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, membaca sejarah-sejarah kisah tentang baginda Nabi hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada hamba yang mendapatkan syafaat Nabi dan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kita hadis yang membuat cemburu sahabat? Sahabat pernah cemburu ternyata kepada kita. Pernah sahabat cemburu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Nabi, saya rindu kepada kekasihku, kata Nabi. Diulang-ulang oleh Nabi, saya rindu kepada kekasihku, kata Nabi. Diulang-ulang oleh Nabi, saya rindu kepada kekasihmu. Sahabat cemburu, ya Rasulullah, kami ini apakah bukan kekasih engkau ya Rasulullah? Kami ini tidak kekasih engkau ya Rasulullah. Sahabat cemburu. Apa kata Nabi? Ya, kalian itu sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kekasihku adalah orang yang beriman denganku dan dia tidak melihatku. Dia belum berjumpa denganku, tapi dia sudah beriman denganku. Siapa dia? Kita yang ada di sinilah. Kita semua beriman dengan Nabi Muhammad, tapi kita sudah pernahkah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Belum pernah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka kita inilah orang yang disebut oleh Nabi kekasihnya. Maka mudah-mudahan tetap kita termasuk golongan kekasih Nabi dengan cinta kita kepada Nabi, sehingga Nabi pun mencintai kita dan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan membuat para sahabat cemburu. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya kepada kita. Allah istiqamahkan kita. Mudah-mudahan kita Allah sehatkan selalu. Allah ampuni dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan daripada penyakit kita. Allah tambah ilmu dan amal kita, dan Allah panjangkan umur kita sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itulah kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.